Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya yang Ayun Nuraini. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, di mana ini adalah hari pertama saya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dari kegiatan magang selama 2 bulan ini. Dan di hari pertama ini saya akan menjawab pertanyaan apa yang disebut dengan fun learning, di mana fun learning ini adalah proses sepenuhnya menyenangkan, di mana tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak. Jadi ketika anak tertarik, dia akan bersemangat. Setelah bersemangat, dia akan antusias. Dimana setelah antusias, dia akan semangatnya derajat-derajat juga akan menumbuhkan minat belajarnya itu tumbuh dari dirinya sendiri. Soal yang kedua yaitu kenapa proses belajar itu harus fun learning? Ya, karena kan hak anak itu adalah untuk belajar. Hak anak itu adalah untuk bermain. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak untuk belajar, tapi kita dengan anak itu adalah dengan cara bermain dan belajar, gitu ya. Jadi kenapa kita harus fun learning kan? Karena kan biar menyenangkan tadi itu. Dan kenapa proses belajarnya itu harus fun learning? Karena ketika anak senang, dia akan diulang-ulang. Dan motivator tidak usah mengeluh untuk saat membimbakan juga, karena di sana kan kita kalau misalkan proses belajarnya menyenangkan kepada anak, si anaknya itu bakalan senang belajar tanpa harus dipaksakan, tapi dia sudah ada minat dalam hatinya untuk belajar. Karena ketika si anak merasa senang dalam proses belajarnya, dia akan ingin diulang lagi minatnya. Dan yang ketiga adalah apa tujuan fun learning? Dan tujuan fun learning di sini adalah untuk menumbuhkan minat belajar si anaknya. Dan nomor 4 adalah apa hukum fun learning di Bimba, di mana hukum fun learning di Bimba ini adalah wajib, di mana motivator wajib menciptakan fun learning. Dan pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus merasakan fun learning? Berikan alasannya. Yang harus merasakan fun learning terlebih dahulu adalah anak-anak yang utamakan. Terus motivator yang wajib menciptakan fun learning tersebut. Seperti itu. Karena alasannya dimana saat motivator memberikan fun learning terhadap anak, si anak bakalan senang, dan tidak bisa anak dulu yang menciptakan fun learning duluan, tidak bisa, karena yang wajib duluan yang menciptakan adalah orang dewasa dulu yang mempengaruhi anak tersebut, sehingga setelah anak diberikan sama kita arahan untuk biar bisa fun learning gitu di dalam sebuah proses pembelajaran, si anak bakal bisa mengikuti. Karena kan anak itu belum bisa memfilter semua masukan dari orang dewasa. Jadi kita harus wajib mengarahkan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus menciptakan fun learning? Berikan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah orang dewasa, dimana yang tadi saya sebutkan tadi, ketika orang dewasa memberikan fun learning, kita berarti dapat mempengaruhi anak dengan baik.
Soal selanjutnya yaitu bagaimana cara menciptakan fun learning. Dan di sini kita harus tahu syaratnya dulu. Yang pertama harus small step system, dimana kita harus bertahap arahan terhadap anaknya. Dan yang kedua adalah individual system, dimana pendekatan secara personal juga harus dengan secara sesuai kemampuan gitu. Dan karakter anak itu kalau ada yang nggak mau jangan dipaksakan gitu kan. Jadi kita harus tahu pendekatan dulu terhadap terhadap si anak itu, biar kita tahu gitu apa kesukaannya dia dulu gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol dulu terus sama anak, jadi biar kita tuh deket sama anak gitu ya, seperti itu. Soal ke-8 yaitu bagaimana cara kita melihat respon si anak, apakah sudah fun learning atau tidak. Kita bisa melihat dari afeksinya anak. Setelah kita belajar, melalui proses belajar dari awal sampai anak, lihat afeksinya anak. Apakah dia terlihat senang atau misalkan bahkan murung atau misalkan kayak bosan. Nah, kita harus melihat dari sana. Kalau misalkan si anaknya itu responnya baik, misalkan dia selalu tersenyum, terus apa yang kita tanya dia langsung jawab juga dengan senang hati dan sumringah banget gitu. Nah, di dalam proses belajarnya gitu ya, berarti kita alhamdulillah prosesnya fun learningnya kita berjalan dengan lancar. Tetapi kalau misalkan si anak bosan, nah berarti mulai kurang fun learningnya nih. Nah, kita harus cari cara lain, misalkan kita bermain nyanyi dulu atau misalkan bikin teka-teki dulu gitu. Terus kita lanjutkan lagi dengan proses belajar lagi dengan cara bermain. Soal yang 9 yaitu apa dampak yang terjadi jika proses fun learning berjalan dengan lancar. Yang terjadi si anak adalah si anak bisa merespon dengan baik, terus si anak itu senang belajarnya, terus si anaknya itu responnya itu jadi minat bacanya dan belajarnya itu jadi menambah lagi. Terus si anak tidak bosan, terus si anak senang belajar sama kita gitu. Dan si anak mampu menumbuhkan minat belajarnya dengan baik, seperti itu. Soal yang ke-10, jika proses belajarnya tidak menyenangkan, si anak bakalan mudah bosan. Terus si anak tidak mau belajar lagi, atau misalkan bosan sama kita, gak mau ngomong sama kita, atau misalkan apaan sih belajar, misalkan jadi pikirannya tuh negatif, atau misalkan pikirannya itu pengen santai aja gitu, gak mau belajar gitu. Jadi ya sayang sama anaknya, jadi anaknya tidak mau belajar, tidak ada minat belajarnya deh kalau begitu. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan mengenai small step system di hari pertama dan nomor pertama. Soalnya adalah soal yang pertama yaitu apa pengertian dari small step system, di mana adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap ya, dan di mana motivator ini harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing si anak. Contohnya anak belum mau nih duduk tenang, apa yang harus kita lakukan? Cari tahu dulu apa kesukaannya anak tersebut gitu, kemudian ajak anak melakukan kegiatan yang dia suka dulu agar dia tertarik. Terus buat anak tertarik terlebih dahulu juga, berikan reward agar anak semakin bersemangat seperti itu. Karena tujuannya itu untuk semua anak senang gitu, agar merasa bahagia juga dan dapat menikmati kegiatannya. Karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap, seperti itu. Dan cara penerapannya ya dengan wajib menerapkan individual system, di mana bimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anak, dan motivator harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing si anak tersebut ya, karena sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai.
Soal yang kedua adalah mengapa proses belajar harus small step system. Ya tadi itu seperti yang saya tadi bilang, biar si anaknya itu menikmati kegiatan terus, karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap gitu, karena kan anak sudah senang, udah bertahap, udah bahagia dan dapat menikmati kegiatannya tersebut. Dan soal selanjutnya yaitu kenapa harus tujuan small step system di sini adalah agar proses belajar yang individual system, di mana dibimbing sesuai dengan di mana biar senang tadi gitu ya, biar bahagia tadi si anaknya juga menikmati kegiatan tersebut. Jadi kalau misalkan step small system diterapkan, si anak itu bakal menyenangkan, bakalan merasa senang. Soal selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator mewujudkan small step system ini, di mana menerapkannya itu yaitu wajib menerapkan individual system dulu yang tadi saya bilang tadi ya, bimbing sesuai dengan keadaan masing-masing si anak. Terus motivator juga harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Soal kelima, jika dampak small step system bisa diterapkan, jadi si anak itu mudah menerima pelajaran karena kan dia senang. Terus dari kegiatan awal sampai akhir dia mengikuti dengan senang, dengan ceria, sehingga dia minat belajarnya itu menambah lagi, tumbuh lagi. Bisa jadi juga dia ingin menambah lagi belajarnya. Bu, aku pengen belajar tambah ini dong. Bu, tambah lagi dong ini bu. Bu, saya mau belajar ini dong. Bu, dia minatnya pasti bakalan menambah, dan dia semangatnya juga terlihat dari afeksinya. Seperti itu. Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan small step system yaitu tadi, seperti yang tadi saya bilang, si anak tidak akan tenang juga ya dalam proses belajarnya, karena kan tidak menerapkan step small system gitu ya. Terus si anak itu apa yang harus dia lakukan, dia bingung, dia tidak tenang, dia tidak mau belajar, dia cuek banget, tidak mau ngerespon kita, atau misalkan beda saja afeksinya seperti bosan gitu kan, tidak tertarik gitu kan, tidak suka dengan belajar, karena kita belum menyentuh hatinya juga gitu kan, seperti itu.